Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, atau yang akrab kita kenal sebagai Visipol UGM. Sebuah institusi akademik yang dipenuhi dengan energi mahasiswa yang bersemangat untuk belajar dan berkarya. Namun, di balik gemerlap kegiatan akademik, terdapat suatu permasalahan yang mungkin terlihat sepele, namun memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para penghuni Visipol. Lahan parkir Visipol ya. Isu lahan parkir Visipol. Parkiran Visipol. Isu parkiran. Parkiran Visipol. Parkiran atau Mosok mahasiswa sendiri punya parkiran sendiri nggak bisa parkir. Permasalahan parkir di Visipol UGM terus menjadi sorotan utama setiap tahunnya. Dan tidak hanya menjadi masalah internal fakultas saja. Lebih dari itu, terdapat satu faktor utama yang menjadi akar dari permasalahan ini. Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang tidak sebanding dengan luas kapasitas kantong parkir di area sosum berimbas pada kantong-kantong parkir yang selalu penuh. Sehingga menimbulkan dampak signifikan pada kantong parkir fakultas milik Visipol. Nama saya Pak Iksan Nugroho, petugas parkir di Visipol UGM, khususnya roda 2 di basement. Pas pagi itu sekitar jam 7 itu udah rame, Mbak. Kita arahkan ke selatan dulu biar penuh, jadi yang ngontrol enak. Nah, nanti jam 10 itu kita arahkan ke timur. Tuh. Kalau parkiran semakin ramai ini, semakin padat. Permasalahan ini sangat berdampak bagi mahasiswa Visipol yang menggunakan roda 2 sebagai moda transportasi utama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Nelo Lautor. Saya dari jurusan Politik Pemerintahan dan tahun angkatan 2022. Sejak penerimaan mahasiswa baru terutama parkir Visipol makin susah karena sering overload. Tiap tahun mahasiswa kita nambah tapi mungkin yang keluar belum begitu banyak. Jadi kalau misal dibiarkan begitu aja kan bakal tambah padat dan justru menyusahkan yang tadinya kuliah bisa masuk parkir langsung selesai langsung naik ke kelas. Sekarang masuk nyari lahan parkir dulu yang kosong mana yang nggak ganggu orang lain yang mana gitu. Perkenalkan, nama aku Aiken Mustiar, jurusan Departemen Politik dan Pemerintahan, angkatan tahun 2023. Ya, maba. Gimana ya, kalau bisa dibilang seimbang sih. Ada hari di mana sepi, ada hari di mana rame. Tapi krusialnya ketika jam-jam tertentu sebenarnya, bukan di harinya. Ketika jam itu sudah menunjukkan mungkin pukul 10, 11, 12, parkiran Visipol ini sudah penuh. Dan biasanya dialihkan untuk parkir di luar Visipol. Aku pernah kejadian parkir di luar Visipol, aku parkir di Bonbin, di Filsafat, itu karena memang Visipol sudah penuh. Dan itu kalau nggak salah hari Rabu jam 10. Ya kalau mau dapat parkir berangkatnya lebih pagi gitu. Secara pribadi, secara individual, aku pasti mikirnya datang lebih pagi, datang di jam-jam yang tidak ramai. Universitas Gadjah Mada memiliki kawasan kampus yang sangat luas, yaitu sebesar 300 hektar. Dan di atasnya berdiri 670 buah gedung dengan luas total 740.000 meter persegi. Jalan Persatuan memisahkan kampus UGM menjadi dua bagian, yakni kampus Barat dan kampus Timur. Area kampus bagian timur memiliki beberapa pusat kantong parkir, di antaranya kantong parkir agro yang diperuntukkan bagi lahan parkir mahasiswa agro, kantong parkir olahraga 1 atau Wisdom Park yang sering digunakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kantong parkir olahraga 2 atau biasa disebut Pujale sering digunakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan yang terakhir,
kantong parkir perpustakaan yang sering digunakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Ekonomika Bisnis dan Fakultas Ilmu Budaya. Pertambahan kuantitas mahasiswa UGM tentu berdampak besar bagi lahan parkir yang terpaksa menampung lebih banyak kapasitas. Tak heran, terdapat beberapa fakultas yang pada akhirnya menyediakan lahan parkir khusus bagi sivitas akademika fakultasnya, seperti Divisi Pol dan Fakultas Kehutanan. Kapasitas berlebih yang ada di pusat-pusat kantong parkir menyebabkan lahan parkir khusus fakultas seperti yang ada di Visipol terkena dampaknya. Parkiran di Visipol kerap penuh karena digunakan oleh mahasiswa non-Visipol. Ditambah dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Visipol tiap tahunnya, maka hal tersebut semakin menambah sesaknya parkiran di Visipol, yang berimbas pada kurangnya pemenuhan hak mahasiswa akan ketersediaan lahan parkir yang nyaman. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Izan. Aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Angkatan 21, FEB. Berapa kali ya? Untuk tahun ini baru sekali. Tapi kalau tahun lalu lumayan sering, karena ya itu masih baru awal masuk offline kan. Pertama kali ke kampus, begitu tahu tentang parkiran Visipol dekat sama FEB, aku parkir aja di Visipol. Sempet ketat juga peraturannya waktu sempet banyak anak-anak FEB yang parkir di sana dan banyak anak Visipol yang komplain di sosmed gitu. Nah, dari situ mulai banyak banget tuh security yang ngecek-ngecekin, tapi tadi banget gitu kan. Aku nggak dicek apa-apa gitu sama security. Jadi ya tergantung security juga kayaknya. Kadang dicek, kadang enggak gitu loh. Sebenarnya tuh aku pengen banget FEB tuh punya parkiran sendiri ya, karena kalau numpang di Visipol itu nggak enak. Jujur aja, aku sebagai anak FEB kayak, aduh, ntar digoreng lagi, ntar difoto masuk ke Game Fest gitu kan. Karena percuma gedungnya tinggi kalau nggak punya gedung parkiran ke bawah. Isu parkir di Visipol selalu menjadi masalah tahunan, seperti pada pembahasan oleh Dema Visipol UGM dalam hearing dekanat pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023. Penuhnya kapasitas parkir di Visipol menjadi topik yang dipermasalahkan kembali di tahun ini. Satu hal yang diangkat oleh Dema Visipol terkait masalah ini adalah memumpuknya barang-barang arsip di area parkir Visipol yang cukup menyita lahan parkir dengan kapasitas yang cukup besar di beberapa sudut parkiran. Dema Visipol UGM memberikan rekomendasi bahwa barang-barang arsip tersebut untuk segera dipindahkan agar dapat melonggarkan area parkir Visipol. Respon dari dekanat, dari Masawan juga mereka udah menerima bahwa ini tuh isu yang istilahnya mereka udah menyadari ini sebuah isu yang penting untuk diselesaikan gitu, dan karena mereka juga melihat ini isu dari tahun ke tahun tuh selalu muncul gitu. Nah, kenapa isunya solusinya pada akhirnya kita ketemu, karena kita udah melalui step-step yang jelas itu loh, yang kita dari awal kita menjaring aspirasi dari mahasiswa, yang mana sebenarnya dari mereka tuh nggak banyak menyentuh akar masalahnya. Mereka cuma mengeluhkan mereka nggak dapat parkiran di jam-jam tertentu. Nah, dari situ kita sebagai advokasi memperjelas isu ini dengan nanya dengan stakeholder yang berkaitan. Kita kan observasi lebih lanjut, misalkan kita ngeliat banyak barang yang berserakan, terus banyak mahasiswa fakultas lain yang parkir di sini. Kita juga nanya ke pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk sebenarnya menyelesaikan masalah ini, yaitu ke tim aset. Sebenarnya dari situ kita juga ngelihat kalau mereka punya keterbatasan, ternyata barang-barang fakultas yang ada di bawah basement itu sebenarnya nggak semudah itu mereka bersihkan gitu. Itu harus melalui proses lelang dari universitas dan sebagainya. Nah, makanya kita juga melihat ternyata nggak segampang itu untuk misalkan mempropos solusi, misalkan melawak barang inventaris fakultas atau gimana. Makanya kita lebih memilih solusinya membangun sekat, membangun gudang di mana barang-barang itu bisa disimpan dengan rapi. Sebenarnya kalau misalnya buat masalah parkir, kebetulan dari Dema Visipol sendiri kita ngelihat Visipol itu sering disebut sama kampus lain, fakultas lain, elit karena punya parkiran sendiri. Ketika sebenarnya di antara pengurus Dema kita juga kayak suka ngebecandain, masa sih parkiran yang harusnya jadi basic needs kok bisa dibilang elit sama fakultas lain gitu. Meskipun lahan parkir kelihatan kayak isu yang simple, cuma mungkin itu juga mempengaruhi loh teman-teman Visipol kalau misalnya masuk ke kelas jadinya ngambek atau telat gara-gara moodnya udah bete duluan, gara-gara nggak dapet lahan parkir, pembelajaran jadi nggak optimal segala macem.
rekomendasi dan penekanan akan isu parkiran dan barang-barang arsip ditanggapi positif oleh Direktorat Aset Visipol. Direktorat Aset Visipol menyampaikan bahwa sistem lelang dari Direktorat Aset Pusat UGM sedang dilakukan dan tinggal menunggu barang-barang di basement untuk diangkut ke gudang UGM. Betul juga apa yang disampaikan Mbak E tadi terkait dengan aset yang sementara kita taruh di basement, otomatis juga mengurangi space untuk lahan parkir. Karena gini Mbak, untuk aset yang rencananya kita itu mau mengembalikan ke universitas, berhubung di universitas itu juga diproses lelang, terus terang untuk lahan di gudang itu sudah penuh. Jadi kita menunggu dari gudang universitas. Kalau aset yang di universitas itu besok sudah laku, sudah terlelang, otomatis aset yang nggak terpakai yang ada di bank besok kita rencana kembalikan. Yang sudah masuk data pengembalian itu. Di proses lelang di universitas lagi berjalan. Sementara yang boleh dikembalikan sampai saat ini elektronik masih. Elektronik. Barang-barang elektronik aja. Elektronik sudah. Kita akan menunggu itu. Ya. Sedang baru proses lelangnya sudah. Ya. Dari proses pengangkutan barang dari pemenang lelangnya. Dalam perjalanan ini, kita tidak bisa mengabaikan realitas bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa dan keterbatasan lahan parkir telah menjadi pemicu utama dari tantangan yang kita hadapi. Walaupun ada upaya kampus dengan penerapan bus UGM atau Tayogama dan sepeda kampus sebagai opsi solusi yang seharusnya mengurangi penggunaan kendaraan roda 2 dan secara langsung mengatasi masalah lahan parkir di Visipol. Kenyataannya, kedua solusi tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai kampus Edukopolis, di mana tujuannya adalah menjadikan kehidupan mahasiswa lebih terkoneksi dan mudah, ketersediaan kantong parkir saja masih menjadi hal yang sulit. Apalagi dengan kendaraan umum. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam ke Edukopolisan UGM dalam memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Bisa nggak sih kira-kira Visipol itu bantu mengeskalasi isu yang tadinya lahan parkir jadi aksesibilitas UGM in general? Tayogama tuh armadanya cuma 2, ketika sebenarnya kalau dibanyakin jadi puluhan gitu misalnya, kan isu lahan parkir Visipol juga bisa terselesaikan karena udah punya armada. Ya kalau bisa pakai kendaraan umum lah, misal pakai bus UGM dan lain-lain. UGM tuh dibikin kayak low emission zone mungkin, jadi kayak mahasiswanya tuh parkir di pintu gerbang atau di pintu gerbang selain kantong parkir yang luas dan mengakomodasi banyak motor. Jadi nanti begitu mahasiswa masuk dalam kampus bisa pakai Trans Gajah Mada atau mungkin bisa pakai sepeda gitu. Kan kita juga ada sepeda kampus kan gitu. Cuman sayangnya itu kurang diutilisasi, itu aja sih.